Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natika Amanto dari Prodi PAIA. Saya di sini ingin mewawancarai guru spiritual saya dengan beliau Bu Isnatin. Langsung saja, mari kita saksikan wawancara hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan beliau Bu Isnatin Mu'asoma yang akan menemani wawancara pada hari ini. Bu Isna, kan panjenenganku kuliahnya setelah menikah. Nah niku gimana sih latar belakangnya masa-masa kuliah? Coba dijelaskan seperti apa gitu. Baiklah, semasa saya kuliah itu memang mengambil ikut beasiswa Madin itu, ya, ikut beasiswa Madin. Jadi saya kuliah setelah menikah, sudah mempunyai 2 anak dan 1 suami. Jadi ketika masa kuliah kita harus pintar-pintar membagi waktu. Kita tahu sendiri bahwa tugas kuliah itu juga tidak sedikit, ya. Jadi yang pertama kita yang harus pegang itu adalah izin dari suami. Ketika suami sudah mengizinkan, insya Allah semuanya lancar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mendapatkan tugas, kita nggak usah menunggu deadline atau istilahnya apa ya, tanggal terakhir pengumpulan, tapi sebisa mungkin kita cepat dikerjakan ketika deadline-nya kita itu sudah beres, seperti itu. Terus latar belakang saya yang dulu, kenapa dulu nggak kuliah sejak awal, ya? Karena dulu itu saya 2 bersaudara, saya dan kakak saya sendiri juga yang pertama itu kuliahnya itu ketika dia mondok sudah hampir tamat, kurang 1 tahun itu baru masuk kuliah. Saya juga begitu, itu karena kendala ekonomi orang tua, ya. Saya ketika ini ada kesempatan beasiswa Madin di Septit dan masih ada, kemarin itu termasuk saya terakhir, ya, daftarnya karena kuotanya masih ada, jadi itu saya ambil. Entah itu nanti dulu itu yang saya takutkan apakah saya bisa masuk apa enggak, ya, karena kan itu ada tes baca kitab. Nah kalau sudah emak-emak biasanya kan dia lupa gimana cara baca kitabnya. Ternyata alhamdulillah masih ada kesempatan bisa lolos, dan alhamdulillah sekarang sudah tinggal menunggu wisuda saja. Jadi selama Bu Isna kuliah itu yang menjadi partner siapa saja, Bu Isna? Yang dimaksud partner untuk kegiatan kuliah untuk menyelesaikan tugas-tugas seperti itu, ya. Karena kuliah saya itu satu angkatan itu yang perempuan cuma 6, jadi kita itu bekerja sama dengan ibu-ibu itu. Jadi ketika ada tugas kita itu saling membantu, mana yang belum bisa, mana yang belum terselesaikan, gitu, seperti itu. Meskipun kita bukan satu kelompok, jadi kan biasanya ketika ada tugas itu berkelompok, dan itu putra dan putri. Nah ketika kita satu kelompok itu mungkin kita nggak leluasa, nggak seleluasa ketika kita ngomong dengan bapak-bapak, itu biasanya kita sharingnya sama ibu-ibu. Begitupun nanti kalau teman yang lain ada kesulitan, kita juga bisa membantu seperti itu. Ingin mendengarkan cerita dari jenengan, gimana sih lika-liku jenengan ketika mengajar anak-anak didikku, kata sepipun? Ya, kalau kita membicarakan pengalaman kita di kelas, bagaimana menghadapi anak-anak itu kan banyak sekali. Kita tahu bahwa setiap anak itu mempunyai ciri khas masing-masing, ya. Jadi kita ketika dalam kelas kita harus betul-betul mengetahui situasi kelas tersebut yang pertama. Kemudian kita harus memahami karakter dari siswa kita. Jadi bagaimana cara kita menyikapi ketika anak berbuat seperti ini, mungkin dia mengalami kalau di pondok, ya, kalau di pondok itu kan biasanya meskipun kita ada sekolah formal tapi kan nggak bisa semaksimal sekolah formal
yang di luar ya, karena terbentur dengan kegiatan pondok. Jadi kita juga harus memaklumi ketika di pondok anak-anak itu kegiatannya full, kemudian masuk sekolah formal, jadi biasanya bocah-bocah ngantuk. Ketika di kelas kita ngajar anak-anak ngantuk, nah itu bagaimana cara kita menyikapinya? Jadi anak-anak yo tetap dibangunkan dengan cara yang halus, diingatkan kita itu memang di sini niatnya belajar. Jadi kita harus tahu kalau kondisinya kita itu di pondok beda dengan di luar, seperti itu. Jadi intinya kalau ketika kita di kelas, yang pertama harus bisa menguasai kelas, bisa mengenal karakter dari siswa kita, seperti itu. Jangan sampai bagaimana cara kita mengingatkan anak-anak itu malah menyinggung perasaan mereka sehingga mereka nggak respect dengan kita. Kita sebagai guru seharusnya mereka itu respect dengan kita. Mereka bisa menyerap apa yang kita sampaikan, begitupun kita juga harus memahami apa yang mereka inginkan. Kalau boleh, saya minta pesan dan motivasi buat anak-anak kuliah seperti saya. Gimana Bu Isna? Apa ya pesannya? Gini ya, kalau masa-masa kayak sampean, biasanya kan memang masa Mbak? Masa remaja itu kan kita biasanya masih senang kumpul-kumpul, masih senang dengan kegiatan, betul, santai-santai dengan teman-teman. Nah, kalau pesan saya ketika sampean itu kuliah, sampean masih nyambi mondok, itu sampean harus pintar-pintar membagi waktu, gitu yang pertama. Dan yang kedua, jangan lupa tujuan utama dari kuliah itu tadi. Ketika ada tugas, cepat diselesaikan. Meskipun itu sulit, biasanya kita nunggu deadline-nya cik suwi, kan kayak gitu. Tapi kalau bisa, itu harus cepat diselesaikan. Yang pertama itu. Kemudian kita harus pintar membagi tugas, memanage. Maksudnya gini, mana yang harus kita selesaikan dahulu. Kalau kebetulan kasus Mbak Nantika kan yang di mondok. Nah, itu harus pintar-pintar bagi waktu mana yang harus saya dahulukan. Ketika tugas ini masih bisa dipending, kita harus menyelesaikan yang lebih wajib dulu, yaitu harus didahulukan, seperti itu. Insya Allah kalau kita bisa membagi waktu, bisa memilih tugas mana yang harus didahulukan, itu nanti kita tidak merasa keberatan. Jadi ketika harus mengumpulkan tugas, biasanya saya kurang mari. Nah, kalau seperti itu, insya Allah sudah beres sebelum deadline-nya. Tetap semangat, Pak. Mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Terima kasih waktunya dan bimbingannya. Sama-sama. Saya sendiri juga mohon maaf apabila dari jawaban yang saya sampaikan tadi kurang berkenan ataupun kurang tepat menurut sampean. Sama-sama. Jadi itu tadi wawancara dari saya dengan beliau Bu Isnatin Wa Asoma. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari daud-daud beliau. Sekian dari saya, mohon maaf bila dari perkataan maupun perbuatan kurang mengenakan. Pergi berlayar di pagi hari, singgah sebentar di pulau seberang. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa diambil manfaat oleh semua orang. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.